Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali pada hari ini kami kembali hadir dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Tentu bersama saya Tiara Dianti dan saya tidak sendiri karena sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Tiara gimana? Luar biasa Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tentu kita harus semangat terus nih Pak Ustadz. Apalagi Islam Penuh Cinta kembali hadir dan akan membahas tema hari ini adalah hijrah karena cinta. Nah, kita akan menguliknya lebih dalam terkait dengan sebenarnya apa sih Pak Ustadz definisi hijrah dan hijrah karena cinta itu maksudnya apa? Silahkan nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang hijrah penuh cinta. Hijrah itu dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 31 kali dengan berbagai macam perubahan bahasa. Kalau diterjemahkan secara bahasa, hijrah itu dari kata hajaro artinya pindah. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah itu ya perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat berikutnya. Kemudian sekarang hijrah itu mengalami pergeseran makna. Apalagi sekarang alhamdulillah banyak lagi ngetren juga di kalangan anak-anak muda untuk hijrah. Misalnya yang dulu belum berhijab, sekarang berhijab. Yang dulu nggak senang datang ke kajian, sekarang pada senang datang ke kajian. Tapi lebih menjauh karena kebetulan hari ini bertepatan dengan pergantian tahun, yaitu tanggal 1 Muharram 1427 Hijriyah. Ini adalah awal dari hal yang ditetapkan oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab dengan mengambil momen hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tema yang kita ambil adalah hijrah karena cinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di Makkah banyak mengalami intimidasi, dan intimidasi yang datang ke beliau itu rata-rata dari keluarga beliau sendiri. Ya tentu ada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar beliau. Kemudian setelah berlalu kurang lebih selama 13 tahun masa dakwah beliau di Makkah itu, sebelum beliau hijrah ke Yathrib yang sekarang namanya Madinah, itu dulu namanya Yathrib. Beliau udah mencoba untuk hijrah ke Taif terlebih dahulu. Cuma di Taif sambutan dari masyarakat Taif kurang begitu hangat, bahkan beliau dilempari batu sampai ada sebagian tubuh beliau ini yang berdarah. Lah kemudian setelah sekian lama beliau mengevaluasi, akhirnya diambillah keputusan untuk hijrah ke Yathrib yang sekarang menjadi Madinah itu. Lalu apakah ketika Rasulullah hijrah itu beliau tidak cinta dengan tanah airnya, tidak cinta dengan keluarganya, tidak cinta dengan tetangga kanan kirinya? Cinta. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan begini, Makkah engkaulah negeri terindah. Ini kata Rasulullah, engkaulah tempat terindah. Seandainya lah kalau kaumku tidak mengusir aku, maka tidak mungkin aku akan bertempat tinggal di selain Makkah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu cinta terhadap tanah kelahirannya. Ya, sama kayak kita orang rantau misalnya, kayak saya misalnya dari Jawa Tengah. Walaupun sudah sekian tahun tinggal di sini, tinggal di Jakarta, tetap rasa cinta terhadap tanah kelahiran itu ada. Rasul pun begitu. Walaupun beliau dengan sangat terpaksa akhirnya pindah. Lah ya, pindah inilah dalam bahasa agama disebut hijrah. Itu karena Rasulullah harus memilih antara cinta kepada Allah dan agamanya, cinta kepada keluarganya,
cinta kepada harta bendanya, dan cinta terhadap tanah kelahirannya. Disebabkan cinta harus memilih inilah, maka Rasulullah memprioritaskan memilih cinta kepada Allah dan agamanya. Sehingga beliau rela walaupun dengan berat hati meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya. Sama kayak mungkin Mbak Tiara dulu kuliah ke Jawa Tengah, meninggalkan kampung kelahirannya. Kemudian mungkin begitu menikah pindah lagi. Nah, hijrah secara bahasa memang salah satunya adalah berpindah untuk mendapatkan hal yang lebih baik, baik dari urusan keduniaan terlebih urusan akhiratnya itu. Lah, Rasulullah tadi, kita kembali ke bahasan kita. Rasulullah tadi ketika beliau pindah bukan tidak cinta kepada kampung halaman, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, enggak. Tapi beliau harus memilih bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. Dan juga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang awal-awal masuk Islam mendapatkan intimidasi dan lain-lain, baik verbal maupun non-verbal. Lah, Rasulullah demi melindungi untuk sahabat-sahabatnya, maka beliau mengajak para sahabatnya untuk pindah. Lah, perpindahan Rasulullah dari Makkah ke Madinah, inilah yang dijadikan momen oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab untuk ditetapkan sebagai awal pertanda pergantian awal tahun, yang alhamdulillah hari ini adalah hari pertama di bulan Muharram di 1427 Hijriah. Harapan kita setiap ada momen pergantian tahun seperti ini, ada satu makalah mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabbi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah orang yang sukses. Maka kita harus membuat catatan-catatan apa saja yang sudah kita raih di tahun kemarin yang perlu kita pertahankan. Apa saja yang belum kita dapatkan di tahun ini yang tahun depan harus kita dapatkan. Apa saja kiranya yang tahun ini masih perlu dibenahi. Misalnya ibadah kita kurang bagus, pergaulan kita bergaul dengan lingkungan kurang bagus, kita koreksi, atau bahasa agamanya sering disebut dengan muhasabah. Kita muhasabah untuk ke depan. Kalau dalam bahasa Qur'annya itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita koreksi, kita muhasabah, introspeksi di tahun yang sudah berlalu untuk menyambut tahun yang akan datang yang lebih baik. Kemudian lanjut makalah itu tadi, wa man kana yaumuhu sawaan min amsi. Kalau orang itu tahun ini dengan tahun kemarin sama saja. Kalau bahasa orang Jawa sami mawon. Kalau orang Sunda apa? Sarwa kene. Sarwa kene. Sama saja, stagnan, orang itu begitu-begitu aja. Lah orang seperti ini fahuwa khasir, rugi. Lah kan bisa bertahan kok rugi waktu, rugi umur. Karena umur kita ini semakin ke sini kan semakin menyempit. Betul. Seandainya kita ini dijatah umur oleh Allah sama kayak Rasulullah 63. Kalau saya sekarang udah 46, kan tinggal makin dekat. Lah makanya kalau tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, nah fahuwa khasir, rugi orang ini. Apalagi wa man kana yaumuhu syarron min amsi. Kalau orang itu hari ini kok malah justru lebih buruk, kualitasnya menurun, entah dari sisi ibadah mahdhahnya, ibadah yang langsung pada Allah, maupun ibadah yang ghairu mahdhah, pekerjaan dan lain sebagainya, kok malah menurun, fahuwa mal'un, orang ini orang yang terlaknat, na'udzubillah. Maka dalam obrolan bincangan kita ini, hijrah penuh cinta, agar kita ini ke depannya menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau hijrah itu dengan misi membawa cinta. Artinya, kecintaan beliau kepada Allah, kepada agamanya, melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Dan juga kecintaan beliau kepada sesama yang seagama tentu melebihi kecintaan kepada yang lainnya, walaupun tidak mengurangi kecintaan kepada keluarganya, pada sahabatnya, tanah kelahirannya. Dan juga
kita yang sekarang yang mungkin hijrah secara fisik, iya, hijrah secara perilaku, iya, jangan sampai ketika sudah berhijrah malah justru menebarkan kebencian kepada orang lain. Misalnya begini, ada orang yang baru hijrah, baru mengenal agama, terus menganggap orang lain yang belum hijrah, belum mengenal agama langsung ahli neraka. Wah, ini yang bahaya. Tidak seperti itu. Konsep yang diajarkan oleh Rasulullah tidak seperti itu. Dalam dakwah beliau ketika hijrah itu luar biasa. Yang mau ikut ya monggo, yang nggak ikut ya silahkan. Bahkan ketika Rasulullah hijrah itu pun tidak semua sahabat hijrah karena lillahi ta'ala. Itu bisa kita baca dalam hadis yang cukup panjang yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Yang terkenal hadisnya innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu tergantung dari niatnya. Nah, ketika Rasulullah ngajak hijrah itu ada orang yang hijrah karena memang ada perempuan yang pengen dinikahi hijrah. Kemudian dia ikut. Ada yang hijrah siapa tahu bisnisnya di Madinah nanti lebih bagus. Akhirnya dia ikut. Jadi tidak semua yang hijrah itu karena Allah. Tapi apakah Rasulullah kemudian menyalahkan mereka? Enggak. Tetap ayo. Siapa tahu awalnya memang karena perempuan yang pengen dinikahi. Awalnya pengen karena bisnisnya pengen berkembang. Tapi setelah berjalannya waktu, awal niat yang tidak baik itu bisa berubah menjadi yang lebih baik. Jadi, inilah sebenarnya nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya, kalau sebetulnya boleh-boleh karena aja. Allah, hanya misalnya karena pasangan awalnya monggo, tapi nantinya niat itu akan berubah menuju untuk keperbaikan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan terkait definisi hijrah dan juga berangkat dari kisah Rasulullah. Nanti kita akan lanjut ngobrol terkait dengan hijrah penuh cinta. Tetap bersama kami di Islam Penuh Cinta. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentunya juga bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Dan tadi di segmen sebelumnya Pak Ustadz sesuai dengan topik obrolan kita yaitu hijrah karena cinta. Tadi sudah disampaikan mengenai definisi hijrah dan memang yang melatar belakanginya adalah dari kisah Rasulullah seperti itu. Tadi Pak Ustadz juga sempat mention nih kayak Pak Ustadz nih ya, ini Pak Ustadz merantau mencari kerja dari Jawa Tengah ke ibu kota seperti itu. Apakah itu termasuk konsep dari hijrah kalau di zaman sekarang nih Pak Ustadz? Silakan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV juga Mbak Tiara, tadi di segmen awal saya sampaikan bahwa hijrah bisa dimaknai secara fisik dan bahkan memang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu ya fisik, perpindahan dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari Makkah ke Madinah. Kenapa disebut secara fisik? Karena yang hijrah saat itu enggak semuanya murni lillahi ta'ala. Ada yang karena perempuan yang pengen dinikahi, ada yang pengen memajukan bisnisnya dan lain-lain. Hijrah saat itu maknanya secara fisik. Tapi sekarang hijrah itu mengalami pergeseran makna. Bukan hanya perpindahan fisik, tapi perpindahan perilaku. Yang tadi mungkin di awal saya sampaikan ada yang dulunya tidak berhijab, kemudian berhijab. Dulunya yang tidak senang datang ke kajian menjadi senang. Ini hijrah tapi non fisik. Nah, lalu bagaimana orang-orang yang merantau? Karena mencari kerja, atau orang yang kuliah meninggalkan kampung halamannya, mungkin Mbak Tiara dulu dari Tangerang, kemudian kuliah di Jawa Tengah. Apakah itu masuk dalam definisi kategori hijrah? Iya, dari satu sisi. Pindah fisik, iya. Yang kedua, mencari ilmu. Lah, mencari ilmu itu memang perintah Islam, bahkan ayat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada kita, kepada Rasulullah itu membaca. 5 ayat dalam surah Al-Alaq itu mengulang 2 kali iqra, artinya bacalah, artinya belajarlah. Saat itu belum ada perintah sholat, perintah zakat, perintah yang lain-lain, belum ada. Yang diperintahkan membaca. Maka kalau ada orang merantau meninggalkan kampung halamannya karena untuk mencari ilmu, ya itu masuk dalam definisi hijrah. Kemudian yang kedua,
ketika ada orang merantau memang murni tujuannya untuk mencari kerja. Lah, mencari rezeki yang halal itu juga perintah Allah. Agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan, terhindar dari tidak mendapat penghormatan atau lain-lain. Karena termasuk Islam itu harus menjadi pribadi yang terhormat. Salah satunya dengan ekonomi itu. Kalau kita baca sejarah masuknya Islam di Indonesia ini nih, itu pertama kali dalam satu sisi itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, yang berdagang ke Nusantara, ke Indonesia ini. Nah, sambil berdagang inilah mereka kemudian mengajarkan agama di Indonesia ini. Dan saya pernah dapat cerita dari teman-teman yang merantau ke pedalaman Kalimantan. Yang saat itu di pedalaman Kalimantan itu masih banyak penduduk ke sana yang belum beragama. Jadi memang tidak punya agama. Nah, orang yang datang ke pedalaman Kalimantan memang awalnya niatnya kerja, tapi sambil kerja di saat sela-sela kerja itu dia mengajarkan agama mulai dari hal-hal yang paling mendasar, misalnya syahadat, kemudian bersuci dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk bagian dari konsep hijrah itu. Bahkan ada seorang pendakwah nasional yang terkenal, beliau masuk ke dalaman Papua sampai beliau itu dikenal dengan sebagai Ustadz Sabun Mandi. Apa tuh, Mas? Nah, karena memang beliau itu masuk ke satu komunitas yang mereka belum kenal sabun mandi. Mereka masih ya kayak orang yang ratusan tahun yang lalu hidupnya itu. Kemudian Ustadz ini bawa ngajarin bagaimana caranya bersih-bersih, dibawain sabun mandi. Sehingga mereka, oh ini Islam ya, ternyata didakwahkan dengan cinta, didakwahkan dengan lembut, didakwahkan dengan baik. Sampai karena asal datang ke sana bawa sabun mandi, sampai dikenal Ustadz Sabun Mandi. Nah, apakah termasuk itu bagian dari hijrah? Karena beliau datang dari kampung halamannya masuk ke pedalaman-pedalaman sehingga membawa Islam ke sana, sehingga Islam diterima oleh masyarakat sana dengan baik. Ini termasuk bagian dari hijrah. Kalau didasarkan cerita Rasulullah SAW, Rasulullah membawa Islam dari Makkah ke Madinah. Yang di Madinah itu memang dulu ada yang sudah beragama. Yahudi lebih dahulu, Nasrani lebih dahulu. Cuman ada yang belum beragama, masih agama kafir, musyrik lah. Ketika Rasulullah SAW datang, kemudian menyebarkan Islam, selain hijrah fisik, juga mengajarkan agama atau misi perdamaian, misi cinta yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi orang merantau mencari pekerjaan, orang merantau mencari ilmu, bagian dari hijrah itu sendiri. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya dalam perjalanannya tentu pasti sulit, Pak Ustadz, seseorang itu berhijrah ke yang arah yang lebih baik. Tentu dalam perjalanannya yang dibutuhkan adalah konsistensi. Tapi ada beberapa yang kita lihat mungkin Pak Ustadz sudah di tengah jalan, pada akhirnya balik lagi ke tempat awal startnya, jadi belum nyampe finish, balik lagi ke start gitu, Pak Ustadz. Itu seperti apa, Pak Ustadz? Begini, ada satu ayat dalam Al-Quran, itu bunyi ayatnya, Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka udah iman kan? Udah iman. Kemudian walladzina hajaru, dan mereka yang hijrah. Tapi kalau tidak dilandasi dengan yang selanjutnya, wajahadu, konsistensi. Bersungguh-sungguh, ya akan bubar di tengah jalan. Maka salah satu kuncinya harus wajahadu. Wajahadu itu memaksimalkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Bertekad kuat harus menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya untuk memperoleh hal yang lebih baik itu kan tidak semudah begini langsung begini kan. Nah, butuh proses dan butuh perjuangan. Maka untuk memperoleh atau mendapatkan hijrah yang terbaik, tentu ada 4 syarat yang dibutuhkan. Yang pertama, terus mempelajari ilmunya. Jangan berhenti untuk belajar. Artinya, kalau dalam bahasa Al-Imam Abu Nasir itu, al-ilmu qabla badaihi. Terus mempelajari ilmunya. Bagaimana supaya ini menjadi lebih baik. Terus belajar. Sempatkan waktu di sela-sela pekerjaan, kesibukan kita keseharian itu mungkin setengah jam, 1 jam untuk membaca buku, untuk membaca artikel-artikel yang ada. Kemudian yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi, niat yang baik.
Walaupun mungkin awalnya ada niat karena mungkin, waduh, perempuan yang pengen dinikahi hijrah, ikutan lah. Awalnya mungkin ya. Atau mungkin, waduh, teman-teman bisnis saya kok pada hijrah, ikutan lah. Awalnya. Lah, mungkin awal-awalnya iya. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, asal ada ilmunya tadi, insya Allah berjalannya waktu, niat akan berubah menjadi baik. Kemudian yang ketiga, as-sabru fi wasatihi. Sabar di tengah-tengah menjalaninya. Lah ini yang berat ini. Sabar ini berat luar biasa, sabar itu. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, sabar itu menjadi 3, Mbak ya. Ada as-sabru ala taatillah, sabar dalam menjalani taat. Orang mau berbuat baik, itu ujian kesabarannya luar biasa. Orang mau berbuat baik itu ujian dari internal diri sendiri maupun dari eksternal. Kadang dari internal kuat, eksternal. Dari eksternal kuat, dari internal diri sendiri. Kemudian yang kedua, sabar an maharimillah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang dulu menjadi lumbung padi. Menjadi sumber ekonomi. Misalnya umpama ya, yang saya sangat terharu banget ketika ada seorang ustadz muda yang dulunya dia kaya raya karena judi. Karena slot judi online itu, dengan tekad hijrah bismillah, aset yang sekian miliar ditinggalkan begitu luar biasa. Ini perjuangan yang luar biasa ini. Ini butuh kesabaran loh. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Yang ketentuan Allah itu kadang terasa berat buat kita. Nah, kemudian yang terakhir tadi kan ada 4 tuh, ilmu, kemudian niat, kemudian sabar, yang keempat al-ikhlasu inda firahihi. Ikhlas ketika selesai atau sesudah melaksanakan pekerjaan itu. Ikhlas itu artinya memurnikan segala yang dilakukan hanya untuk Allah. Walaupun di tengah perjalanan ia mendapatkan A, B, C, D, tapi ada satu tujuan, titik tujuan yang dituju, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ketika 4 ini bisa kita padukan, insya Allah perjalanan untuk hijrah mencapai finish yang lebih baik itu terkabul oleh Allah. Tadi di depan saya bacakan ayat innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang iman, hijrahnya didasari iman, kemudian dia hijrah. Setelah hijrah kemudian wajahadu, mantapkan diri dengan konsistensi, dengan istiqomah yang luar biasa. Lah mereka yang beginilah mereka yang berjuang untuk meroleh jalan Allah, dan mereka inilah yang mengharap yarjuna rahmatullah, yang mengharap rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah. Perjuangan itu sampai ya akhir hayat kita akan terus, tantangan itu ada. Semakin besar tantangan, maka insya Allah semakin besar kualitas hijrah dan iman kita. Bahkan dalam Quran itu ada bunyi ayat ahasiban nasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan ngira orang itu kalau sudah hijrah nggak diuji, justru malah dengan hijrah itu makin diuji. Karena mungkin kita sering dengar ada orang yang dulu sebelum hijrah itu kayak nyari ekonomi rezekinya gampang banget. Giliran hijrah kok kayaknya ketutup kanan kiri, seret. Ini apa? Inilah ujian. Mungkin dulu sebelum hijrah kesehatannya maksimal, tapi begitu hijrah kok malah sakit-sakitan. Tadi ahasiban nasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan ngira orang itu kalau dia sudah menyatakan iman, kalau dia sudah menyatakan hijrah, nggak diuji. Enggak, justru ujian akan jauh lebih berat. Dan itu pula yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik memang ujian yang dihadapi oleh Rasulullah di Mekah dan di Madinah berbeda. Kalau di Mekah, intimidasi secara fisik itu memang luar biasa. Tapi begitu di Madinah, tantangan ya tetap ada. Nggak ada cerita orang kok pengen sukses, nggak ada tantangan, itu nggak ada. Orang pengen lulus ujian aja harus melalui proses belajar dan lain sebagainya. Lah makanya setiap sesuatu yang pengen kita peroleh dengan baik ya harus butuh perjuangan. Termasuk hijrah. Kita ini mungkin secara fisik sudah berhijrah, tapi yang non fisik insya Allah setiap langkah kita untuk menuju ke hal yang lebih baik itu termasuk dalam definisi hijrah dari sisi makna yang berbeda. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang lebih baik, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat,
kita koreksi hal-hal yang sudah berlalu untuk perbaikan yang akan datang, maka insya Allah ini proses menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang hijrah karena cinta. Hijrah bukan hanya soal perpindahan tempat, melainkan juga perpindahan hati, perilaku, sifat tentunya ke arah yang lebih baik, dan semoga semakin meningkatkan ketakwaan kita. Tujuannya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan memang tadi sudah disebutkan perjalanan ataupun proses dari hijrah ini sangat panjang dan butuh perjuangan. Lagi-lagi kuncinya konsistensi agar kita bisa mencapai tujuan tersebut ya Pak Ustadz. Bukan berarti orang yang sudah mulai berhijrah ujiannya akan berhenti di situ, tapi ternyata bisa ditambah berkali-kali lipat, karena nantinya kita tujuannya itu lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang akan kita dapatkan tentunya hijrah ini bukan hanya mengubah hati kita, tapi juga perilaku kita ke arah yang lebih baik. Dan semoga melalui topik obrolan kita di Islam Penuh Cinta di episode kali ini bisa meningkatkan ilmu kita dan juga meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah ya Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.